Hai teman-teman yang terkasih, apa kabar kalian semua? Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Teman-teman, selamat berjumpa dalam pendalaman virtual BKSN di minggu yang keempat, dan ini menjadi pertemuan yang kedua bagi kita bersama. Di pertemuan yang kedua ini mengambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Namun sebelum lanjut, tentu kita akan mengingat kembali pada pertemuan yang pertama, yaitu kita telah mendalami bersama akan kehadiran Yesus sebagai sahabat bagi kita yang mengalami sebuah kehilangan. Tapi kita dikuatkan oleh Yesus yang selalu hadir untuk kita. Pada pertemuan yang pertama lalu, teman-teman juga diajak untuk lebih peka terhadap sesama. Nah, teman-teman, tentu masih ingat apa tugas yang telah diberikan suster pada pertemuan yang pertama lalu. Ya, kalian diminta untuk menjalin komunikasi kembali dengan teman-teman kalian, yaitu dengan menyapa mereka, menanyai kabar mereka, dan saling memberikan semangat, sehingga kalian mengalami kepenuhan dalam menjalin persahabatan. Kalau yakin, teman-teman pasti sudah melakukannya. Baik teman-teman, untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan mengalami kehadiran Yesus yang mempertobatkan diri kita dengan segala kelemahan yang ada dalam diri kita, yaitu dengan panduan bacaan yang diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 yang berbicara tentang ajakan Yesus kepada jemaat di Laodikia untuk bertobat serta mempraktekkan nilai dan hidup sebagai orang Kristiani dengan lebih bersemangat. Jemaat Laodikia sedang mengalami kemerosotan dalam kehidupan rohani mereka karena terlalu percaya dan membanggakan harta dan kekayaan mereka. Mengandaikan hidup pada harta dan kekayaan dan sesuai dengan apa yang kita miliki adalah sikap yang amat berbahaya. Sikap ini akan membuat orang mengesampingkan Allah sebagai pusat hidup mereka. Dalam situasi inilah Yesus datang dan hadir bagi jemaat Laodikia untuk mengetuk pintu hati mereka dan menginginkan dan juga mengingatkan mereka akan pentingnya pertobatan bagi kedewasaan iman mereka. Di sini Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang ingin bertobat dan mengubah hidup. Baik teman-teman, agar segala kegiatan dan rangkaian acara kita pada pertemuan BKSN kali ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita mohon penyertaan Tuhan dengan berdoa. Mari kita ambil posisi yang nyaman dan kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari semangat hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Hidup rohani kami juga masih suam-suam kuku. Oleh karena itu, kami mohon, karuniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami sungguh-sungguh bersemangat menghayati iman dalam hidup sehari-hari di tengah kelesuan akibat pandemi COVID-19 ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, sekarang kita lanjut untuk membaca Sabda Tuhan bersama-sama yang akan dipandu oleh Suster Susana, SPN. Teman-teman terkasih, sekarang mari kita akan membaca Sabda Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah siap kitab sucinya, tolong dibuka Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Mari kita baca bersama. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik teman-teman, setelah kita bersama-sama membaca sabda Tuhan, sekarang kita akan masuk pada pendalaman teks bacaan. Teman-teman minta tolong untuk menyediakan alat tulis. Beberapa pertanyaan bisa ditulis dan nanti
renungkan secara pribadi dan nanti akan ada panduan dari kitab suci. Baik, untuk pertanyaan yang pertama sebagai penuntun pendalaman teks bacaan tadi, apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai saksi yang setia dan benar? Nanti teman-teman bisa melihat di ayat 14. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Teman-teman bisa melihat pada ayat 15 sampai dengan 16. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Ini ada di ayat 17. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Teman-teman bisa melihat pada ayat 19. Nah, teman-teman, itu panduan pertanyaan untuk pendalaman teks bacaan. Sekarang teman-teman bisa untuk mendalami masing-masing, dan suster memberi waktu 3 menit. Waktu untuk kalian sekarang. Hai teman-teman, sudah selesai kah? Ya, waktu 3 menit sudah kita lalui. Baik, nanti teman-teman bisa lebih mendalami lagi ya. Ya, dengan membuka-buka sabda yang tadi kita baca bersama. Nah, sekarang kita akan masuk pada peneguhan. Suster akan berikan beberapa poin peneguhan yang nanti bisa menjadi
milik kita dan dapat memberikan inspirasi di dalam perjalanan hidup kita. Ya, untuk yang bagian awal, jemaat di Laodikia adalah orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan. Karena alasan itu, mereka lalu cenderung malas untuk mengembangkan hidup rohani dan keimanan mereka kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Semoga dipahami ya. Untuk poin yang kedua, hidup rohani mereka terlihat setengah-setengah atau yang biasa disebut dengan suam-suam kuku. Aneka doa, peribadatan, dan perwujudan iman mereka lakukan seadanya saja. Ya, kalau aku mau, ya aku mau melakukan. Kalau tidak mau, ya udah. Jadi melakukan sesuai dengan mood, sesuai dengan kemauanku. Ya. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Karena merasa diri sudah mapan tanpa perlu berdoa kepada Tuhan, jemaat di Laodikia cenderung egois dan individualis. Mereka juga tidak merasa perlu memperhatikan nasib orang lain, terutama orang-orang yang miskin. Itu pada poin yang ketiga. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Meskipun mereka egois dan sombong, Tuhan Yesus ternyata bersedia datang dan mengetuk pintu hati mereka. Yesus tidak ingin kita berlama-lama hidup dalam dosa. Yesus memberikan janji akan ganjaran di surga jika kita setia hidup dalam kesalehan. Ya, ini poin. Sekarang kita akan melihat pada poin kelima. Di poin kelima ini kita diajak supaya kita selalu bersemangat dalam pertobatan dan terhindar dari sikap suam-suam kuku. Dan kita harus bisa mengembangkan iman dan hidup rohani secara kreatif. Terlebih pada masa pandemi ini. Masa pandemi bukan halangan. Contohnya, di masa pandemi ini kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Jadi tidak ada alasan karena pandemi tidak bisa ke gereja, tapi sudah diperkenankan mengikuti Ekaristi secara online dan ini sudah dipermudah untuk kita. Inilah cara Tuhan mengetuk hati kita untuk tetap beriman meskipun dalam masa-masa yang sulit. Nah, teman-teman, itu ada 5 poin sebagai peneguhan yang bisa kita bawa dalam hidup kita. Sekarang kita akan masuk dalam refleksi. Nanti teman-teman diberi waktu untuk refleksi secara pribadi dan akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Sekarang teman-teman dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan refleksi sebagai berikut. Pertanyaan refleksi yang pertama, selama masa krisis karena pandemi COVID-19 ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani? Teman-teman melihat pada diri masing-masing. Untuk pertanyaan refleksi yang kedua, apakah aku hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuanku saja dalam menjalani setiap aktivitas harianku, terutama harianku yang selalu melaksanakan tugas di rumah atau belajar di rumah atau aktivitas yang lain di rumah?
Apakah aku hanya mengandalkan diriku sendiri, kemampuanku, apakah aku menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatanku. Untuk pertanyaan refleksi yang ketiga, sikap dan tindakan apa saja yang membuat Tuhan Yesus menegur dan menasihati aku, ya. Jadi yang ketiga ini, sikap dan tindakan apa saja yang membuat Tuhan Yesus menegur dan menasihati aku. Kemudian pertanyaan refleksi yang keempat, apa aksi nyata yang akan aku lakukan untuk mengatasi semangat hidup rohaniku yang suam-suam kukunya? Nanti teman-teman coba dengan berefleksi ini mulai berpikir aksi nyata apa yang akan kubuat, ya. Sekarang Suster beri waktu 2 menit untuk merefleksikan. Bagaimana teman-teman? Semua sudah bisa berefleksi, ya? Ya, Suster yakin teman-teman bisa untuk berefleksi secara pribadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada aksi nyata apa yang akan kubuat, ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian Suster minta untuk membuat kalender pribadi dan memberitahu niat baik kalian kepada orang yang terdekat selama seminggu ke depan, dengan nanti ada panduannya, ya. Jadi setelah ini nanti teman-teman secara pribadi membuat kalender, ya, membuat kalender pribadi dan memberitahu niat baik apa yang akan kubuat ini kepada orang yang terdekat dengan saya, dengan aku selama seminggu ke depan. Panduannya untuk membuat kalender ini untuk seminggu ke depan, ya. Tulis satu niat kecil setiap hari untuk menjadi sahabat bagi teman-teman yang sedih, yang kecewa, galau, murung, putus asa karena terlilit oleh berbagai persoalan hidup, ya. Jadi apa yang bisa dibuat yaitu menuliskan satu niatan kecil setiap hari loh, ya, untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kita yang sedang merasakan kesedihan, kecewa, merasa galau, murung, putus asa karena terlilit oleh berbagai persoalan hidup. Contohnya atau misalnya dengan cara mendengarkan, menemani, menghibur dan memberikan semangat, dan masih banyak lagi, ya. Jadi dengan mendengarkan, menemani,
menemani dan juga menghibur teman-teman yang membutuhkan bantuan dari kita, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ya, itu yang bisa dilakukan sebagai aksi nyata dalam pertemuan kali ini. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Dari tadi yang sudah dibuat itu, nanti diberi tanda centang jika kalian berhasil melakukan niatan tersebut. Jadi nanti setiap hari itu apa yang sudah dilakukan diberi centang ya, atau diberi tanda silang atau tanda hati, terserah nanti teman-teman mau membuat tanda seperti apa, diberi kebebasan. Tetapi jika kalian gagal melakukannya, itu diberi tanda yang lain ya, tanda silang, atau mungkin dibedakan. Yang berhasil diberi tanda hati, yang tidak berhasil atau gagal itu tanda silang, atau nanti diberi tanda yang lain ya, yang nanti menurut teman-teman baik. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Tempelkan kalender di meja belajar atau di kamar tempat tidur kalian masing-masing, di kamar tidur kalian masing-masing ya. Dan juga sampaikan juga niat baik kalian kepada orang terdekat. Orang terdekat itu siapa yang di rumah? Tentu orang tua kita, papa mama, bapak ibu, atau saudara-saudari kita, ya kakak, adik, atau sahabat kita yang terdekat. Ya tentu yang sudah punya pacar ya bisa ya, sahabat terdekat ya. Dan itu sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban. Maka katakanlah kepada mereka bahwa kalian akan melapor kalau berhasil mewujudkan niat baik kalian pada hari itu. Jika tidak melapor berarti kalian gagal melakukannya. Teman-teman paham ya? Ya semoga nanti teman-teman paham dan nanti akan ditayangkan slide-nya. Jadi teman-teman bisa melihat lagi apa yang akan dilakukan setelah pertemuan ini nanti dalam tindakan konkret atau sebagai bentuk aksi nyata, sehingga nanti dalam pertobatan itu sungguh-sungguh nanti ada wujudnya ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat melakukannya dengan baik dan nanti banyak orang akan mengalami sukacita. Terima kasih. Selamat melanjutkan secara pribadi.
Luar biasa, teman-teman telah selesai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendalaman iman BKSN di pertemuan yang kedua kali ini. Mulai dari awal tadi kita telah membaca sabda Tuhan secara bersama-sama, mendalami teks bacaan. Teman-teman juga sudah diberikan poin-poin peneguhan dari suster, dan juga teman-teman telah selesai melaksanakan, menuliskan, dan menjawab pertanyaan refleksi. Serta yang terakhir tadi, teman-teman diberikan tugas oleh suster untuk melakukan aksi nyata, yaitu dengan membuat kalender teman-teman sebagai bentuk aksi nyata dan tindakan konkret teman-teman untuk berbuat kasih terhadap sesama kita. Baik teman-teman yang terkasih, untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan kita, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang murah hati, Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyadarkan kami akan pentingnya pertobatan secara terus-menerus. Sabda-Mu yang kami renungkan dalam pertemuan ini telah mendorong kami untuk bersemangat dalam membangun hidup rohani. Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup rohani kami tidak lagi suam-suam buku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti proses rangkaian kegiatan pendalaman iman BKSN pada kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. See you!